Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa di dalam Daily Wisdom hari ini. Bacaan kita terambil dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Amin. Nah, saudara, tentu kita sudah sangat mengenal kisah ini. Daud melawan Goliat, seorang dengan badan yang sangat kecil, melawan orang dari keturunan raksasa yang dikatakan badannya tinggi besar, tegap perkasa. Banyak orang takut untuk melawan Goliat, tetapi Daud justru menawarkan diri untuk maju berperang melawan Goliat seorang diri. Secara hitungan matematis, Daud pasti kalah. Bagaimana mungkin orang dengan ukuran tubuh yang berbeda jauh bisa mengalahkannya? Tetapi saudara, akhir dari cerita ini kita tahu bagaimana Daud ternyata bisa menang melawan Goliat. Nah, apa yang menjadi rahasia Daud, saudara? Tidak lain adalah karena kecerdikannya. Daud tahu kalau dia maju berperang dengan cara yang sama seperti Goliat, dia tidak akan menang. Kalau dia sama-sama angkat pedang seperti Goliat, dia tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Karena ukuran tubuhnya yang kecil. Maka dikisahkan ketika Saul memakaikan baju perang yang lengkap dengan ketopongnya, lengkap dengan pedangnya, saudara, Daud justru tidak bisa berjalan. Nah, lantas bagaimana mungkin maju perang kalau jalan saja susah? Jadi Daud tahu dia tidak akan bisa pakai cara yang sama. Oleh karena itu dia putar otak, saudara. Cari cara yang lain. Bagaimana? Dan lantas dia mengambil pengumban dan batu, lalu melemparkan batu itu tepat mengenai dahi Goliat. Itulah yang membuat Goliat jatuh dan bisa dikalahkan. Daud memakai kecerdikannya, saudara, untuk bisa mengetahui titik lemah lawan dan bagaimana dia bisa mengalahkan lawan yang berkali-kali lipat tinggi besarnya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali kita merasa kecil ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang besar. Kita merasa tidak sanggup dan lantas buru-buru menyerah kalah. Kita merasa semuanya sudah habis lenyap dan itulah yang membuat kita putus asa. Demikian juga dengan anak-anak kita, saudara. Banyak anak-anak yang mudah untuk menyerah, mudah putus asa, mudah berteriak karena persoalan-persoalan yang dihadapinya. Bagaimana kemudian kita mendidik diri kita dan juga generasi selanjutnya supaya bisa bertahan melawan masalah-masalah yang besar, supaya tidak terus berkutat dan terpuruk di dalam kenyataan diri bahwa saya ini kecil. Mari kita belajar dari Daud. Bagaimana seorang yang kecil tetapi cerdik. Apa yang membuat Daud bisa menjadi cerdik, saudara? Tentu yang pertama karena kedekatannya dengan Tuhan. Dia begitu percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala perkara. Sekalipun dirinya lemah, tapi Tuhan maha kuat. Dan yang kedua, saudara, karena kemandiriannya. Dari sejak kecil, Daud sudah dilepas untuk mengembalakan kambing domba di padang, tanpa disertai kakak-kakaknya dan tanpa disertai oleh orang tuanya. Tetapi justru itulah yang membuat Daud berpengalaman bagaimana menghadapi masalah-masalah yang besar seorang diri. Dia tidak harus bergantung kepada orang lain. Dia tidak boleh menangis dan menyerah kalah. Karena dengan demikian fatal justru akibatnya buat dirinya. Daud harus putar otak. Bagaimana caranya melawan binatang-binatang buas yang kekuatannya tentu jauh lebih besar darinya. Bagaimana menyelamatkan kambing domba peliharaannya ini supaya tetap aman dan selamat. Karena pengalaman-pengalaman itulah Daud akhirnya menjadi orang yang cerdik. Nah, saudara, mari kita juga belajar seperti Daud. Kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi kita juga berjuang untuk putar otak bagaimana menggunakan kecerdasan yang Tuhan sudah berikan ini dengan seoptimal mungkin. Dan mari kita juga ajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Beri ruang bagi mereka untuk berpikir secara kreatif. Jangan kita terus mendiktenya. Jangan kita memberikan banyak larangan dan nasihat. Karena itu justru hanya akan memampatkan cara pikirnya, selalu bergantung kepada orang lain, takut berbuat salah, takut mencoba ini dan itu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa cerdik di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Mari saudara, kita membangun generasi-generasi yang cerdas. Generasi-generasi yang cinta Tuhan, tetapi yang berakal budi baik. Sehingga kelak, dengan kecerdasannya itu, anak-anak ini pun juga dapat berkarya untuk mempermuliakan Tuhannya. Ia boleh berkarya memberkati bangsanya. Dia boleh melakukan banyak hal, memenangkan banyak perkara. Dan semuanya itu menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua dan menyenangkan hati Tuhan yang disembahnya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua menjadi para pendidik yang cerdas,
yang penuh dengan kasih, yang cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa kalau Engkau mempercayakan buah hati dalam kehidupan kami. Anak, cucu, keponakan, atau setiap generasi muda yang ada di sekitar kami. Untuk itu ya Bapa, jangan biarkan kami mengesampingkan hal tersebut atau membiarkannya berlalu begitu saja. Hanya bersenang-senang dengan anak-anak kami tanpa kami mengerti bagaimana mendidik mereka. Beri tanggung jawab dan kemampuan bagi kami untuk mendidik generasi-generasi muda ini menjadi generasi yang cerdas, yang mampu menggunakan otaknya dengan baik, yang mampu menggunakan akal pikiran yang Tuhan sudah berikan kepadanya dengan seoptimal mungkin, sehingga seluruh pikirannya ini dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka dihindarkan dari akal pikiran yang jahat dan dari akal pikiran yang malas untuk berpikir. Tuhan Yesus yang memberkati generasi-generasi muda ini untuk dapat terus bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami Bapa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.